Kita akan memulai webinar nasional 17 April 2026 dengan judul Energy Efficient at Manufacturing Operation bersama Bapak Heri Haryono. Sebentar, ini kenapa? Oke, saya udah ganti slide ya ini ya. Tampil nggak? Tampil. Kelihatan, Bu. Ya. Jadi selamat datang. Kita akan memperkenalkan, mungkin ada beberapa partisipan yang masih belum familiar dengan Mas Ebi. Jadi Mas Ebi ini adalah Masyarakat Sistem Energi Berkesinambungan Indonesia, sebuah gerakan kolaboratif yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari profesional, akademisi, hingga praktisi industri, dengan tujuan besar membangun masa depan energi yang lebih besar, lebih bersih, terjangkau, dan berkelanjutan di Indonesia. Mas Ebi sendiri merupakan jaringan yang terus bertumbuh, menghimpun individu-individu yang memiliki komitmen yang sama untuk mendorong transformasi energi di seluruh Nusantara. Untuk informasi yang lebih banyak, mungkin bisa langsung ke websitenya di masebi.org. Kemudian kita berkantor pusat di Batam, tapi untuk sekretariatnya ada di Jakarta. Dan kenapa kita menyelenggarakan webinar kali ini dengan mengangkat topik tentang energi efisien dengan bergolaknya perang Amerika-Iran dan kemudian krisis energi yang hampir seluruh lapisan global ya mendapat dampak. Tidak hanya kenaikan harga energi, tapi perubahan harga energi sampai dengan kebijakan-kebijakan yang harus terus disesuaikan, dan tak luput juga perusahaan-perusahaan yang harus memeras ide untuk mensiasati supply shock yang saat ini sedang terjadi. Sengaja kita hadirkan Pak Heri Haryono, seorang praktisi ya di bidang manufaktur. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mendapat sambutan dulu dari Ketua Mas Ebi, dari Pak Emos. Pak Emos, saya persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Ririn. Suara saya kedengaran ya, rekan-rekan semua. Dengaran, Pak. Selamat malam. Terdengar, Pak. Sehat semuanya. Terima kasih juga yang telah hadir Pak Heri Haryono sebagai narasumber kita malam hari ini dari perusahaan Siemens Indonesia ya. Terima kasih banyak Pak Heri untuk kesempatan dan sharingnya. Baik, pada kesempatan ini saya mungkin secara singkat saja, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ririn ya latar belakang tentang organisasi kita, yaitu Masyarakat Sistem Energi Berkelanjutan Indonesia atau disingkat MASEBI. Ya, ini kita baru berdiri secara legal, legalitasnya itu sekitar awal Januari 2025 atau sekitar 1 tahun 3 bulanan ya. Nah, mungkin saya share sebentar ya, izin saya share screen. Ya. Saya izin waktunya. Oke, sudah kelihatan ya. Oh, jadi ini organisasi MASEBI ya, Masyarakat Sistem Energi Berkelanjutan. Tadi sudah dijelaskan ya, kita ada berkantor di Jakarta dan juga di pusatnya di Batam ya, dan sekretariat di Jakarta, dan kita harapkan juga nanti akan berkembang ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, yang ada pun menjadi visi misi kita ya, organisasi ini itu ya, kita sebagai organisasi atau komunitas yang aktif sebagai motor penggerak menyukseskan atau membantu program pemerintah ya untuk mencapai net zero emisi dan di tahun 2060, dan juga tercapainya ekosistem yang berkelanjutan ya.
Nah, misinya ya untuk mencapai visi tersebut kita masih aktif membangun sumber daya manusia dan sumber energi bersih yang ada di Indonesia ya dalam pengembangannya berdasarkan kemandirian, kesejahteraan dan berkeadilan ya. Kemudian menjadi partner pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait ya dalam pengembangan dan memberikan solusi tentang energi yang berkelanjutan. Kemudian kita juga turut mendorong ya agar adanya partisipasi aktif dari SDM kita dan juga perusahaan-perusahaan dan industri lokal dalam negeri kita ya dalam pembangunan dan pengembangan energi yang berkelanjutan di Indonesia. Nah, itu ada beberapa kegiatan utama kita ya untuk mencapai visi misi tersebut. Ya ada 5 poin setidaknya, yaitu kita melakukan sharing, diskusi, webinar seperti yang kita lakukan malam ini. Dan juga rencana ada pameran-pameran, kemudian kita melakukan training ya, training sertifikasi, meningkatkan sumber daya tenaga kerja lokal kita. Dan kita juga berpartisipasi dalam melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan, kemudian melakukan kolaborasi aktif dengan berbagai pihak ya, baik dalam pelatihan, alih teknologi, penelitian, dan bisnis ya. Dan juga tadi kelima yaitu mendorong partisipasi aktif supaya tenaga kerja Indonesia bisa terlibat dalam pengembangan dan pembangunan energi berkelanjutan ya, dan juga industri-industri dan perusahaan terkait dalam negeri kita. Nah, ini adalah 5 kegiatan utama ya dari organisasi kita. Dan ini susunan secara umum ya, susunan pengurus kita. Kami berharap rekan-rekan yang sudah mendaftar anggota bisa kami dorong untuk bisa juga terlibat dalam pengurusan ya. Ini adalah inti kita ya. Keduanya penasehat, pembina, dan sekretaris bendahara, dan juga bidang-bidang terkait ya. Ini adalah ketua-ketua bidang kita ya, yang ada beberapa bidang ya. Mungkin ada 5 atau 6 bidang yang terkait ya. Nah, itu mungkin ya. Jadi kami harapkan lewat webinar ini ya peran Mas Sibi semakin baik lagi ke depannya. Lewat webinar kita melakukan edukasi dan juga ke kolaborasi. Mungkin demikian ya sambutan saya secara singkat, Bu Lidin. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Bu Lidin. Terima kasih. Baik, makasih Pak Emos. Terima kasih sambutannya, singkat, padat, banyak muatan ya Pak. Jadi kalau boleh saya highlight tadi harapan dari Ketua MSIB untuk peran dari masyarakat ya, seluruh stakeholder untuk bisa lebih terlibat baik sebagai anggota MSIB maupun dalam program-program energi terbarukan. Selanjutnya kita ke acara inti. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu pembicara kita malam ini. Bentar ya. Sebelum perkenalan, saya ingin meng-highlight biar nanti webinarnya lebih teratur gitu ya, lebih interaktif, nyaman dan bermanfaat. Jadi untuk bila menyampaikan pertanyaan atau ada masukan gitu, boleh menggunakan kolom chat ataupun raise hand. Jadi nanti saya akan tanggapi dulu. Untuk sesi Q&A sendiri nanti akan dibuka setelah sesi presentasi. Kemudian pada saat sesi webinar ini, saya mengingatkan kembali untuk safety tips-nya, karena nanti sesinya akan berlangsung selama 45 menit lebih ya. Jadi ada 45 menit pemaparan, kemudian ada 15 menit tanya jawab.
untuk memastikan kondisi posisi duduk tetap aman, kemudian penerangan cukup, jarak antara monitor dan mata juga tetap ergonomis gitu, sehingga kita bisa nyaman mengikutinya. Kemudian bila ingin jadi anggota atau ada masukan tiba-tiba gitu ya, bisa menghubungi Pak Taran. Jadi nomor yang tersebut di sini adalah nomor dari Pak Taran. Itu ground rules untuk webinar kali ini. Kemudian untuk pembicara Pak Heri Haryono, terima kasih atas kesediaannya karena Mas Ebi sengaja menghadirkan Pak Heri Haryono ini untuk berbagi pengalaman beliau, karena beliau ini sudah cukup panjang pengalamannya untuk menjalankan tugasnya dalam kaitan dekarbonisasi. Beliau saat ini sebagai Corporate EHS Manager di PT Siemens Indonesia. Beliau juga punya spesialisasi terkait sustainability dan energi, termasuk beberapa sertifikasi untuk audit. Beliau juga pernah sebagai speaker di Asia Pasifik terkait dengan carbon reduction. Saya kira itu perkenalan dari kami untuk Pak Heri Haryono, nanti bisa disambung lebih banyak lagi pada saat pemaparan materi. Saya persilahkan Pak Heri untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Ririn. Terima kasih Pak Emos atas waktunya. Oke, rekan-rekan, saya akan coba tampilkan. Jadi selama 45 menit ke depan ya, kita akan bersama-sama ya belajar mengenai energi efisiensi, karena adalah sangat hot topic ya, karena pemerintah sendiri sudah mulai, saya akan coba share screen, pemerintah sendiri sudah mulai membuat surat edaran ya, jadi pemerintah itu membuat surat edaran untuk masing-masing dari presiden ya, masing-masing instansi pemerintah untuk melakukan efisiensi energi gitu kan. Salah satunya kayak setiap hari Jumat harus WFH gitu kan ya. Which is salah satunya adalah kalau di Jakarta itu traffic, pemakaian konsumsi traffic paling tinggi justru di hari Senin sama Jumat ya. Jadi kalau di hari Jumat itu teman-teman yang yang rumahnya di luar kota Jakarta ya, di Bogor, di Depok gitu kan ya, itu pada hari Jumat itu justru pulang dia. Jadi dari tengah kota mereka ngekos itu kan, mengontrak gitu kan, dia mereka pulang ke Bogor, ke Bandung gitu. Ya, jadi memang sudah efisiensi energi ini menjadi suatu hal yang wajib. Sebagai contoh, kalau di Amerika sendiri harga bensin itu sudah menjadi $6 ya, kalau saya dengar itu, saya lihat di beberapa sosial media ya, itu sudah banyak yang mulai mengeluh ya. Jadi penaikan masyarakat di US di sana tuh komplain ke Presiden Amerika Serikat ya, karena mereka komplain kok kenapa menaikkan harga gas ya, harga bensin tanpa pemberitahuan gitu. Mereka berpikiran itu kan pasti karena perang nih, jadi dampak dari perang itu akhirnya dibebankan ke rakyat. Tapi sebenarnya nggak seperti itu ya, karena memang sebetulnya 20% konsumsi energi minyak bumi itu memang dihandle oleh Middle East. Ya. Jadi 20%. Jadi kalau misalkan ada terganggu disruption di supply chain, itu pasti akan worst case scenario-nya adalah akan terjadi kenaikan sampai minimum sampai 20%. Ya. Oke, saya akan sudah kelihatan screen saya kah ya? Oke, sekarang udah tampak. Oke. Jadi sebagai informasi, jadi pemerintah Kementerian SDM, kalau mungkin teman-teman di sini ada yang bergabung dengan SETI ya, Sustainable Energy Transformation Indonesia, itu kayak semacam suatu workspace ya yang digadang oleh Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian,
BMW sama GIZ. Jadi batch 1 sudah selesai, batch 2 itu saya menerima undangannya sih di minggu depan ya, batch 2. Itu semacam suatu platform ya, di mana pemerintah itu memberikan suatu free consultation, jadi mendaftar gitu kan, mostly untuk suatu industri yang punya energi konsumsinya lebih dari 4.000 BTU ya. Itu mereka akan melakukan assessment free, gratis ya. Mungkin bisa dicari di websitenya SETI ya. Di sana melakukan free assessment, kemudian melakukan dari assessment itu mereka akan memberikan significant energy use-nya apa, potensial energy saving-nya di mana, kemudian termasuk teknologinya. Ya, teknologinya sama konsep financing-nya. Jadi mau dari menggunakan OPEX, CAPEX atau menggunakan mekanisme pre-financing. Oke, kita masuk aja. Kenapa sih sebetulnya energy matters ya? Tadi sudah disinggung sama Bu Ririn ya, geopolitical issue. Jadi sekarang perang, dan bahkan minggu kemarin ya, minggu ini jadi rencana dialog antara Iran dan Amerika yang dilakukan hari Rabu ya, minggu ini sepertinya gagal, tidak ada kesepakatan ya, dan sepertinya perang akan semakin panas ya, karena pemerintah Amerika juga sudah menginformasikan untuk bahwa dia akan mengambil alih Selat Hormuz ya, dan sementara Iran juga tetap kekeh ya bahwa Selat Hormuz adalah merupakan teritorinya dia, dan ini dalam beberapa hari ke depan ya, itu situasi akan memanas dan itu akan memiliki dampak ke supply ke energi di Indonesia ya. Kemudian energy cost impact ini sebetulnya kalau di manufacturing ini hampir menggunakan 10-30% operating cost ya. Jadi kalau teman-teman mau melihat data, jadi pemakaian konsumsi gas, pemakaian konsumsi solar, pemakaian konsumsi electrical, ya, yang biasanya teman-teman hanya bayar gitu kan ya. Tapi kalau misalkan mau lihat secara detail, compare cost versus production output gitu kan Pak, Bu, itu akan mulai terlihat ya, terasa bahwa significant cost. Kemudian reliable risk, jadi power quality issue ya, jadi kalau pemakai konsumsi energinya terkadang kita merasakan kok kayaknya konsumsi energi kita semakin naik gitu kan ya, cost-nya semakin tinggi, tapi sepertinya production volume-nya kok sama aja, so-so aja gitu kan. Apa sih masalahnya di sini? Jadi kemudian compliant pressure ya, carbon expectation rising. Jadi gini, untuk sektor-sektor kayak misalkan dari Kementerian SDM itu sudah membuat carbon cap kemudian untuk sektor energi besar ya, contohnya kayak di mining, oil and gas, itu mereka sudah membuat carbon cap. Carbon cap itu adalah maksimum rasio konsumsi energi yang diperbolehkan. Jadi kalau melebihi carbon caps, let's say melebihi 4.000 BTU itu energinya, itu selebihnya akan dikenakan carbon tax. Jadi dikenakan sanksi ya, sanksi administratif. Bisa berupa carbon tax atau bisa berupa seperti membeli karbon dari luar. Jadi sekarang kan sudah ada carbon trading ya. Indonesia Stock Exchange itu sudah ada carbon trading, jadi bisa membeli tuh pasar saham karbon ya, selisihnya. Nah ini sekarang Kementerian Perindustrian itu sedang membuat suatu studi analisa ya untuk bagaimana mengaplikasikan carbon cap ini di sektor manufacturing. Ya, itu lagi dibuat sama. Jadi tinggal menunggu waktu aja sebetulnya. Itu akan ada carbon tax yang diperlakukan oleh pemerintah ya. Kemudian compliant pressure udah pasti ya, karena kalau teman-teman bekerja di PMA ya, perusahaan PMA itu pasti
parent company-nya mewajibkan ada program sustainability atau dekarbonisasi. Kemudian saving opportunity, ini salah satu selling value yang sangat menjanjikan sebetulnya bila teman-teman ingin melihat data ya. Jadi sebetulnya kita punya potensi ini quick win-nya ya. Quick win-nya adalah 10-30% kalau misalkan kita menerapkan energy saving ya. Jadi mulai dari macam-macam, nanti saya akan jelaskan mulai dari optimalisasi utility di tempat kita gitu kan ya. Bisa jadi PV dan lain-lain. Ini sebagai contoh di packaging plant ya, ini pengalaman Siemens ya bekerja dengan packaging plant itu mereka menerapkan VFD ya, variable frequency drive untuk di conveyor. Jadi di motor conveyornya dipasang VFD dan menerapkan leak repair. Jadi kalau di kompresor itu kan pasti ada leak-nya gitu kan ya. Entah di joint flange-nya atau di sambungannya atau ya. Itu pasti ada potensi leak kebocoran ya, bocoran angin, dan kebocoran angin itu mungkin teman-teman ngelihatnya oh biasa bocor bunyi gitu kan. Tapi sebetulnya ketika bocor itu kinerja kompresor akan bekerja lebih berat ya, lebih berat, dan itu akan meningkatkan konsumsi energi. Nah itu kalau di packaging plant itu bisa 18% yang konsumsi energi. 18% mungkin kelihatannya angkanya kecil ya buat teman-teman, tapi sebetulnya kalau tergantung di packaging plant itu angkanya bisa miliaran ya, atau bisa ratusan juta sebetulnya. Nah, ini sebenarnya salah satu metode menerapkan efisiensi energi adalah dengan menerapkan ISO 50001 ya. ISO 50001 itu adalah Energy Management System. Jadi ketika menerapkan ini sebetulnya rekan-rekan akan diajarkan cara intinya konsep PDCA ya Pak, Energy Policy Baseline. Tapi yang paling penting adalah diajarkan cara mengidentifikasi SEU ya, Significant Energy Use. Jadi dari sekian banyak utility, mesin atau peralatan di dalam factory itu sebetulnya konsumsi energi top 10-nya, top 5-nya apa sih sebetulnya ya. Itu dan akan diajarkan untuk bagaimana menerapkan ENPA ya, Energy Performance Indicator ya. Dan dari ENPA itu rekan-rekan bisa menerapkan konsep efisiensi energinya ya. Oke. Kemudian energy consumption. Kalau tipikal di dalam manufacturing Pak ya. Jadi kebanyakan kalau dalam manufacturing itu pasti ada motor ya. Kemudian ada compressed air, motor dan compressed air itu kebanyakan di manufacturingnya. Kemudian di kantornya atau di unit mungkin di spesifik di unit di production-nya pasti ada HVAC ya. Atau paling gampang kalau air conditioning lah kalau di kantor gitu kan ya. Nah, itu konsumsi breakdown-nya adalah hampir lebih dari 50% itu ada di motor sebetulnya. Ya. Dari motor kecil sampai motor besar ya. Itu konsumsi energinya cukup lumayan besar karena motor ini ketika dia kan bekerja terus-menerus ya. Sebetulnya secara frekuensi kita nggak memerlukan motor itu bekerja terus-menerus itu sebetulnya. Ya, seperti kayak pompa air di rumah ya. Jadi kalau misalkan kita pasang sensor limit switch gitu kan ya ditaruh di atas misalkan ya, ini sambil contoh aja. Itu kalau misalkan sensornya udah pompanya udah tangkinya udah penuh, pompanya mati. Nah, kalau di factory mungkin aktivitas pumping itu nggak diperlukan secara terus-menerus ya. Tapi ketika kita install motor itu secara terus-menerus gitu kan, pasti yang jelas yang pertama efisiensi konsumsi energi besar. Kemudian yang kedua masa life cycle ya motor itu akan semakin rendah ya. Yang tadinya kita bisa gunakan selama 20 tahun, ternyata hanya bisa digunakan selama 10 tahun misalkan. Nah itu kemudian yang kedua compressed air. Seperti saya bilang tadi sebetulnya
paling hal simpel adalah sebagai contoh di Pulau Mas itu kita mengganti, tadinya kita di Pulau Mas itu di Siemens adalah kita perusahaan assembly panel Pak Bu. Jadi kita kayak misalkan beberapa skru, mesin bor gitu kan ya, beberapa peralatan kecil-kecil, ya itu kita menggunakan kompres air. Ya. Kemudian kita melakukan studi sebenarnya. Ini studinya simpel sekali. Gimana kalau kita ganti peralatan yang menggunakan kompresor itu kita ganti dengan menggunakan baterai, ya. Atau kita ganti dengan menggunakan baterai type. Kemudian ternyata itu yang tadinya kita punya 3 kompresor, sekarang hanya kita fungsikan 1. Yang satu lagi adalah backup. Yang satu udah kita remove. Ternyata konsumsi energinya lumayan. Ya. Kemudian HVAC. Nah, HVAC ini juga itunya lumayan tinggi. Tapi kalau misalnya teman-teman yang bekerja di kantor gitu kan ya, pakai contoh paling mudah, kalau kita datang jam 9, pastikan OB ya, di kantor pasti udah menyalakan tuh jam 7. Terus kita pulang jam 5, itu kan OB masih datang, dinyalakan jam 6 atau jam 7 malam dia masih nyala gitu kan ya. Nah itu sebenarnya ada potensi saving di sana. Nah kalau teman-teman mau lihat ambil datanya, itu ternyata sangat signifikan. Ya. Sebagai contoh di Pulau Mas itu kita ketika menerapkan SEU ya, significant energy use, kita identifikasi ternyata top 10-nya itu bukan mesin-mesin produksi yang besar-besar ya, mesin pancing, bending itu, ternyata enggak. Justru adalah konsumsi energi terbesar itu di kantor ternyata. Yang enggak unik ya, ternyata pemakaian konsumsi AC itu hampir memakan sekitar 30% konsumsi listrik di dalam suatu kantor kita ya, atau dalam factory. Nih, quick wins-nya sebetulnya cara cepatnya ya, atau low hanging fruit-nya ya. Gimana sih caranya? Yang jelas adalah teman-teman perlu melakukan identifikasi dulu, ya, mengambil data ya, data kalau misalkan di kompresor berarti kalau misalkan menghemat listrik berarti pemakaian data konsumsi listrik, dan itu harus bisa dibagi per segmen ya, per gedung, per utility, per mesin gitu kan. Dan kita bisa bandingkan mulai monitor ya, mulai monitor dibandingkan dengan outputnya ya, expected outputnya ya. Ini contoh kompres Airlix ya. Jadi kompresor ya itu bisa mengisi 10-20%. Kemudian ideal equipment ya. Jadi kalau misalkan waktu pergantian shift mesinnya masih menyala ya, atau masih bekerja ya, itu ada potensi ideal equipment ya. Kalau terkadang kita memastikan mesin itu masih kondisi menyala ya, kenapa nggak kita matikan ya? Tapi tergantung mesinnya ya. Kalau misalkan beberapa mesin menggunakan PLC yang harus setup ulang, mungkin nggak terlalu efektif ya. Kemudian control optimization, ini VFD versus throttling ya, variable frequency drive. Kemudian HVAC itu daripada kita rekan-rekan kalau misalkan punya kantor yang menggunakan 20 AC gitu kan ya, itu lebih efektif daripada menggunakan banyak AC. Misalkan satu AC let's say ada 2 PK ya, 2 kalau 10 berarti 20 PK, itu udah bisa dihitung konsumsi energi sama konsumsi energi listrik maksudnya ya, sama konsumsi freonnya ya, sama biaya maintenance ya. Dan itu sebenarnya lebih efektif menggunakan chiller ya. Jadi ini chiller sangat efektif. Kemudian heat recovery ya, kompresor heat digunakan untuk water preheat. Atau sekarang bahkan ada teknologi memanfaatkan panas AC digunakan untuk jadi ada vendor di perusahaan lokal di Indonesia ya, saya nggak mau sebut namanya. Jadi menggunakan panas dari AC itu digunakan sebagai untuk water heater. Itu juga salah satu potensi. Kemudian fuel switching. Jadi kalau teman-teman menggunakan
forklift yang bahan bakar diesel, alternatifnya bisa diganti dengan B30. Diesel B30 adalah 30% menggunakan CBO ya. Bisa menggunakan gas, tapi perlu dievaluasi untuk gas ya, karena tergantung operation time-nya forklift Bapak atau Ibu ya. Jadi kalau misalkan operation time-nya lama, memakan gas bisa nggak optimal ya, karena Bapak butuh penyimpanan tabung gas yang sangat banyak, atau bisa diganti dengan menggunakan listrik. Mekanisme bisa macam-macam, bisa sistem sewa atau bisa beli langsung ya, bisa capex atau opex maksudnya. Kemudian fotovoltaik, nah ini lagi ngetren di Indonesia sebetulnya, dan banyak perusahaan konsultan di Indonesia yang sudah menawarkan fotovoltaik itu adalah panel surya maksud saya. Ya. Jadi panel surya itu mekanismenya dengan metode pre-financing. Pre-financing itu adalah si kontraktornya, konsultannya menginstal, Bapak atau Ibu nggak perlu bayar. Kemudian kontraktornya akan menagihkan berapa biaya listrik yang dihasilkan oleh solar panel tersebut. Jadi intinya men-switching yang tadinya bayar ke PLN bayar ke vendor ya. Ini lumayan ini, tapi ada plus minusnya ya. Kalau fotovoltaik itu biasanya sewa, kalau metode financing itu sewanya bisa 25-30 tahun ya. Tapi kalau untuk capex ya, Bapak langsung membeli itu biasanya savingnya bisa langsung 100% ya, atau 50% tergantung off grid atau on grid. Tapi savingnya bisa lumayan pendek ya, 3-5 tahunan. Ini contoh yang paling sering ya, itu yang seperti saya bilang tadi, motor. Jadi motor itu bisa menggunakan yang pertama memilih motor yang tepat ya, sesuai dengan size-nya ya, sesuai dengan pressure yang diinginkan, atau bisa disesuai dengan kekuatan yang diinginkan ya. Kemudian bisa menggunakan VFD atau IE3 atau IE4. Jadi kalau motor seperti ini IE3 atau IE4, IE4 itulah inti untuk dia sebetulnya kategori untuk premium motor ya, which is premium motor itu dia menggunakan konsumsi energi lebih rendah ya, daripada motor-motor yang lain. Jadi ini bisa jadi comparable. Jadi ketika Ibu atau Bapak melakukan energi efisiensi, tinggal dibandingkan aja cost benefit analisisnya antara beli motor yang agak mahal gitu kan, tapi konsumsi energinya kecil, atau beli motor yang murah tapi konsumsi energinya besar ya. Dan itu in the long run ya, itu bisa di estimate berapa sih sebetulnya BEP-nya, break-even point-nya. Kemudian yang kedua, compressed air, ini juga sama ya, pakai leak management ya. PSD bisa pakai storage receiver ya, jadi menambah storage receiver-nya atau memperbesar ya. Ya, pakai dryer filters atau pressure ya, otomatisasi. Nah, itu sebetulnya teknologi apa sih sebetulnya kalau untuk memastikan kita memiliki konsep energy saving yang baik ya. Itu sebenarnya yang pertama Ibu atau Bapak lakukan adalah mendapatkan data dulu sih sebetulnya. Ya, bisa menggunakan submetering ya, KWH full energy metering, yang lebih bagus lagi menggunakan IoT. Jadi kalau di Siemens itu bahkan konsumsi energi per gedung, per alat, itu sudah kita monitor real time ya. Jadi dan kita bisa tahu ya, kita bisa buka dashboard itu, bisa tahu sebenarnya konsumsi energinya berapa ya. Kemudian EMS, ini Energy Management System, sama AI. Nah ini nanti saya akan jelaskan bagaimana konsep AI. Nah ini energy management di manufacturing. Yang penting adalah pertama data collection Pak ya.
Tanpa data, Bapak atau Ibu akan tidak memiliki selling value ya ketika meminta proposal energi efisiensi ke manajemen gitu ya. Misalkan efisiensi kita bisa menghemat sekian ratus juta atau sekian M gitu kan, Mbak. Ya. Jadi kemudian setelah data collection kita ukur, kita analisa. Ya. Kita melakukan validasi, kemudian validasi kita analisa dan kita pantau. Data collection ini bisa macam-macam, jadi install sensor ya di view, gas, steam, kemudian menerapkan baseline, kemudian kita melakukan measurement ya, melakukan validasi, mengecek datanya, kemudian analisa. Analisa ini sebetulnya kalau di Siemens kita bahkan punya suatu software yang bisa integrated sama AI ya, di mana kita software itu bisa menganalisa pergerakan konsumsi ya, konsumsi listrik atau konsumsi energi tempat Ibu atau Bapak. Ini saya kasih contoh, ada dua produk Siemens sebetulnya, namanya Electrification X sama Semantic Energy Management. Kalau di Electrification X, ini contohnya adalah ini dipakai untuk di utility atau switchgear, ya, atau di panel listrik kalau mungkin teman-teman nggak tahu, atau di grid ya. Jadi kita bisa pantau pemakaian konsumsi energi di grid ya atau di utility kita, termasuk juga potensi peaknya kapan, kemudian bahkan termasuk menganalisa energi baseline, energi performance indikator ya. Dan yang kedua adalah Simatic. Nah, Simatic ini lebih bagus ya, karena di Simatic ini sebetulnya dia sudah comply ke ISO 50001 dan dia bisa connect ke macam-macam ya, bisa connect ke sensor untuk di gas, di compressed air, di hot water ya, termasuk di listrik ya, dan dia bisa digunakan untuk di building. Jadi pemantauan konsumsi HVAC juga bisa untuk di building, dan dia memiliki, ini contoh overview-nya ya, Simatic Energy Manager, termasuk trennya ya, dan dia bisa memberikan analisa ke Bapak sebetulnya konsumsi energinya itu seperti apa, dan jejak carbon footprint-nya itu berapa carbon emission yang di-generate ya, dan juga bisa memberikan AI, ada AI yang bisa memberikan solusi sebetulnya bagaimana untuk mengimprove energi monitoring. Mungkin itu aja, Bu Ririn. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa tanya ke saya. Ini adalah alamat email saya, ini ada nomor nomor handphone saya. Bila ada yang mau ditanyakan terkait sama topik-topik mengenai energi efisiensi di manufacturing operation, bisa kirim email ya. Tapi mohon maaf kalau misalkan kirim email, tolong chat saya ya setelah kirim email. Biasanya kadang-kadang kalau di chat itu, kalau di email tuh masuk ke junk email ya. Karena kalau misalkan di Siemens itu sangat ketat ini ya, cyber security-nya. Kadang kalau misalkan saya nggak pernah terima email gitu, ada email ke saya itu langsung masuk junk email ya. Terkadang. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri, pemaparannya menarik sekali ya. Catatan saya panjang banget sampai jadi sepertinya daging semua ini. Tadi pembukaannya mulai dari kenaikan harga banyak ASN yang WFH ya Pak ya, karena ada ternyata ada saving energi yang besar banget. Kemudian kenapa penting apa yang tadi disampaikan, karena ternyata energi itu ada sekitar 30% sebagai biaya operasional. Kemudian juga kebijakan pemerintah yang mulai memberi penekanan kaitannya dengan karbon ya, jadi ada carbon tax, ada karbon apa tadi yang di bursa efek
carbon trading ya. Iya. Kemudian terima kasih tadi contoh-contohnya penerapan juga jelas sekali. Ada low hanging fruit banyak tadi, ada yang bagaimana kita menemukan leakage di kompres air, kemudian HVAC yang ternyata juga mendominasi biaya-biaya. Kemudian ada heat recovery yang mulai dilirik untuk bisa didaur ulang. Kemudian kaitannya dengan ISO 50.000 ya yang sudah diterapkan di Siemens. Ada juga contoh aplikasinya dengan Simatic tadi ya. Saya kira banyak hal yang kita dapatkan untuk sesi malam ini. Sekarang saya minta proaktif dari para partisipan, mungkin bisa mengajukan pertanyaan kalau perlu di challenge ya, karena insight itu kan sebenarnya bisa kita dapatkan kalau kita sebagai pelaku. Nah ini mumpung ada yang sudah menjalankan sistem ini, kemudian juga mungkin sudah menerapkan beberapa hal, kita bisa kulik nih kira-kira yang menjadi tantangan terbesar ataupun bisa jadi batu sandungan dalam melakukan energi efisiensi. Saya mengundang bapak-bapak, ini ada ibunya nggak sih? Kayaknya saya aja yang ibu ya. Saya mengundang bapak-bapak untuk bertanya, monggo silakan, mumpung ada yang bisa sharing pengalaman beliau. Boleh? Boleh lewat chat ataupun boleh, silakan Pak. Mau Pak ini boleh nyebutkan nama dulu ya Pak. Perkenalan dulu. Silakan Pak. Pak Daftop. Oke, terima kasih Bu Riri. Terima kasih Ya. Pak Heri. Salam kenal ini. Saya dengan David. Nama kerennya Daftop Pak. Karena mungkin karena kurang top jadi dibuat Daftop gitu ya. Salam kenal Pak David ya. Ya, Pak Heri, ini saya mau menarik sekali topik ini ya. Kebetulan Siemens itu daerahnya nggak jauh dari rumah saya di Pulau Mas juga gitu loh. Jadi hampir tiap hari ngelewatin tuh. Nah pertanyaan saya Pak Heri, ini saya menarik ya mengenai masalah sistem semantik ya, di mana bisa lebih advance daripada sistem yang awal tadi yang Bapak sudah bicarakan juga, karena ada dua alternatif ya Pak Heri ya, koreksi kalau saya salah. Nah pertanyaan saya, di industri oil and gas, itu kan luasan daerahnya kan luas sekali Pak. Dan seperti kita ketahui, konsumsi listrik di industri oil and gas itu sendiri, itu kan termasuk yang tinggi. Jadi industri energi menggunakan energi juga tinggi sekali. Ya, nah pertanyaan saya, apakah sistem semantik itu yang berbasis AI itu, IoT, gabungan semuanya itu, bisa diterapkan di area yang begitu luas? Itu pertanyaan saya pertama. Terus kedua, aplikasinya itu bagaimana gitu? Apakah ada sensor yang ditanamkan atau memang based on dari jaringan yang terpasang existing-nya gitu loh. Jadi hanya tinggal dimonitor melalui software-nya saja kan Pak ya. Seperti kalau misalnya rumah itu kita ingin tahu di kamar nomor 1 itu konsumsi listriknya bagaimana ya kan, dibandingkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sana. Karena biasanya sih yang saya tangkap kalau di luar itu software itu juga sudah bisa menangkap behavior dari industrinya atau orang-orang yang ada di daerah tersebut gitu loh. Jadi kalau misalnya terjadi anomali, itu juga bisa menjadi warning system gitu loh. Koreksi kalau saya salah Pak ya, karena ada beberapa industri yang saya dapat informasi di luar sudah menerapkan hal-hal tersebut gitu loh. Begitu Pak, awalnya dari saya dulu. Terima kasih Pak Heri bantuannya. Terima kasih Pak David. Mau langsung dijawab? Jadi ada dua pertanyaan tadi. Boleh ya, langsung ya. Yang pertama kaitannya untuk penerapan di oil and gas, kemudian yang kedua bagaimana penerapannya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang benar. Jadi Simatic itu sangat bisa digunakan di industri oil and gas dan justru banyak dipakai secara luas Pak di industri oil and gas, terutama untuk program efisiensi energi ya. Ya, karena Simatic itu memang benar. Jadi salah satunya adalah menggunakan sensor ya, menggunakan sensor. Jadi integrated dengan PLC, Simatic S7 bisa dengan DCS.
bisa dengan SCADA atau HMI atau juga dengan industrial communication Pak ya, dengan Profibus, Profinet gitu. Jadi kalau di oil and gas itu banyak dipakai untuk di upstream, di well head control, pumping, gas compression. Kalau di midstream itu dipakai di pipeline, metering, compressor station. Kalau di downstream Pak ya, bahkan dipakai untuk di refinery, bisa dipakai di LNG, tank farm, termasuk di loading unloading. Memang itu bisa dipakai secara luas Pak, karena base-nya AOT Pak ya. Jadi dipasang sensor dan itu bisa digunakan untuk sekaligus menganalisa nggak cuma satu site location, tapi juga beberapa site location Pak. Itu bisa digabungkan dalam satu dashboard. Nah, kalau kemudian di industri oil and gas juga dia comply terhadap standar oil and gas. Kalau Bapak tahu IC 61511 ya, atau IC 60079 mengenai hazardous area, dia juga sudah comply ke sana. Jadi dia Simatic ini fully integrated Pak. Jadi memang benar, jadi harus memasang beberapa sensor di beberapa power metering Pak ya. Jadi kalau misalkan di gas distribution system atau ada di electrical power metering, itu bisa dipasang sensor. Di Pulau Mas sendiri kita pasang Pak. Jujur aja kita pasang itu di yang pertama kita dipasang di, kalau di power metering itu di Pulau Mas kita udah menggunakan lagi energi gas diesel itu udah kita hilangkan Pak. Jadi karena target dari global harus tahun 2025 harus hilang. Jadi sekarang ini kita pantau bahkan sampai ke konsumsi listrik Pak, itu di main distribution panel sama di distribution panel yang di masing-masing masing-masing gedung dan masing-masing alat, dan itu bisa dipantau dalam satu dashboard Pak. Ya. Dan kita kan juga ada di Pulau Mas dan ada juga di Cilegon Pak, dan itu bisa juga dipantau Pak, benar. Mungkin menjawab Pak atau perlu informasi lebih lanjut lagi? Ya, saya rasa cukup Pak Heri sementara ini. Nanti kalau ada nanti saya kontak secara pribadi. Terima kasih Pak Heri bantuannya. Boleh. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak David dan jawabannya Pak Heri. Jadi bisa juga diaplikasikan di oil and gas. Saya mengundang lagi pertanyaan, silakan Bapak-bapak. Mumpung ada yang bisa ditanya. Boleh? Ya, saya Silakan Pak Pak Imam. Iman. Ya. Boleh, silakan Pak. Ini kalau saya lihat tadi berdasarkan paparan dari Pak Heri itu sepertinya alat untuk Simatic ini hanya untuk cocok di industri besar gitu, seperti pabrik semen, oil and gas gitu. Jadi kalau saya lihat kurang cocok untuk industri yang kecil seperti gedung ataupun yang proyek sederhana gitu. Yang mana hanya sebetulnya untuk sisi monitoring basic gitu. Nah, ada beberapa memang produk seperti Siemens tadi yang antara lain yang sebetulnya ada juga produk seperti Schneider yang EcoStructure itu, terus kemudian juga mungkin dari ABB juga gitu. Cuman kalau saya lihat ini ada beberapa memang penjelasan dari Pak Heri ini kalau saya lihat karena semakin banyak equipment-nya, jadi kayaknya sepertinya kalau saya lihat ini dari segi pertama dari harga atau cost itu. Mungkin biayanya cukup mahal atau cukup tinggi gitu. Terus kemudian untuk dari sisi engineer yang untuk mengoperasikan ini sepertinya yang seperti paham untuk
automation seperti PLC atau SCADA gitu. Kemudian juga energi sistem seperti juga IT OT-nya integration juga gitu. Jadi memang agak kita kesulitannya di sini untuk user pemula gitu. Jadi kayak sistemnya terlalu kompleks gitu. Jadi memang apa namanya kurang, karena biasanya kita lebih optimal biasanya kita pakai dengan PLC Simatic, SCADA WinCC gitu. Ataupun dengan perangkat SIMEN lainnya gitu. Ada yang juga kalau pakai multi brand. Jadi kalau jadi kelemahannya tadi ya kayak seperti jadi integrasinya lebih agak ribet gitu. Soalnya kita perlu custom atau interface yang middleware gitu. Jadi artinya agak nanti ada semacam vendor locking gitu, Pak. Nah, apa namanya? Pertanyaan saya, Pak, dari alat Simatic yang dari produk SIMEN ini, untuk solusinya untuk kelemahan-kelemahan tadi seperti apa ya, Pak? Baik, Pak Iman, kayaknya ini pemerhati banget nih, ini praktisi banget nih ya. Jadi tadi mempertanyakan Simantik ini jangan-jangan untuk industri besar saja, untuk yang proyek sederhana apakah bisa atau enggak? Karena memang di sini sisi monitoringnya skupnya besar. Kemudian equipment-nya sepertinya juga high cost ya. Terus yang terakhir tadi pengoperasiannya juga butuh skill yang mumpuni ya, yang sudah biasa dengan PLC, dengan SCADA gitu. Jadi pertanyaannya gimana Pak ini kalau ini sebagai kelemahan, silakan Pak Heri, dijawab Pak Heri. Iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi di SIMEN itu sebetulnya punya banyak software IMS Pak, Energy Management System ya. Jadi yang saya sampaikan ini sebetulnya hanya 2. Tapi untuk di building kita punya namanya BMS Pro Pak, Building Management System Pro. Saat ini kita udah terapkan di BAT Pak sebetulnya. Ini saya sebut nama customer ya, semoga nggak apa-apa. Di BAT, jadi di BAT itu sudah menerapkan di buildingnya dia atau bahkan di operasinya dia sudah menerapkan energy management system dan BAT, dan memang dia lebih user friendly ya Pak ya. Memang kalau kelemahannya kalau di Simatic itu adalah kalau soal harga relatif Pak ya. Jadi value proposition sebetulnya targetnya adalah sebetulnya Bapak perlu menggali lebih dalam sebetulnya yang mau dimonitor itu konsumsinya apa. Jadi kalau misalkan Bapak punya banyak sekali titik-titik poin ya, data yang perlu diintegrasikan, datanya banyak sekali, itu memang menggunakan Electrification Edge atau Simatic itu sangat efisien Pak. Ya, jadi kalau di perusahaan kecil bisa Bapak bisa menggunakan BMS Pro. Dan juga untuk Simatic itu dia perlu pasang sensor Pak, benar. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri Pak ya. Jadi karena Simatic itu kan sifatnya seperti software Pak, platform gitu kan ya. Dan dia datanya juga harus ada menginput datanya ke sana. Nah, yang menginput apa? Yang menginput adalah sensor-sensor itu Pak. Ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi kalau Bapak ingin tahu lebih dalam, sebetulnya bisa menghubungi saya Pak. Nanti saya bisa tim Pak ya, tim sales kami kali ya Pak ya. Ya, karena tim technical kami yang lebih paham mengenai isi dari Simatic sama Electrification Edge atau BMS Pak. Iya Pak, sementara kita memang kalau di gedung, di pabrik ataupun di yang high rise building itu biasanya kita pakai untuk yang satu sifat gedung yang smart building, kemudian juga yang termasuk yang di ini Pak, salah satu syarat memang untuk green building Pak. Gitu. Jadi memang itu kita harus pakai itu memang karena memang salah satu syaratnya gitu Pak. Ya ujungnya memang kita untuk menekankan real time daripada
low cost tadi Pak, yang 30% tadi memang gitu Pak. Betul. Gitu, Betul Pak. Pak. Jadi apalagi kalau gedung bertingkat Pak ya, jadi HVAC itu konsumsi energi cuma lumayan besar. Jadi saya tahu itu salah satu persyaratan di LEED ya Pak ya. Kalau di LEED itu ada persyaratan, kalau Bapak ambil ini sertifikasi LEED itu memang di situ ada persyaratan untuk ada energy monitoring system harus diterapkan dan harus ada continuous monitoringnya harus diterapkan di sana. Betul Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Heri, Ririn ya. Ya, pertanyaannya menarik sekali nih, kayaknya berlanjut setelah dari sesi ini ya, dilanjutin di luar Boleh sesi. Pak, boleh. Ada pertanyaan di kolom chat ya dari Pak Taran, bagaimana penerapan AI dalam hal energy saving di industri? Apakah sistemnya diintegrasikan dengan existing sistem seperti BMS atau ada sistem tersendiri yang harus diinvest? Kalau perlu invest, kira-kira berapa lama ROI-nya? Silakan Pak Heri. Ya, jadi AI itu nggak bisa terpisah Pak. AI itu harus diintegrasikan. Jadi dalam BMS itu contohnya paling gampang ya, kalau Bapak sekarang menggunakan laptop, itu kan ada di license Microsoft 365 itu kan ada Copilot tuh Pak. Nah, Copilot kan nggak berdiri sendiri Pak di luar Microsoft, tapi di dalam embedded dalam Microsoft ya. Bahkan kalau kita buka Outlook itu di pojok kanan atas ada link untuk ke Microsoft 365. Jadi kalau kita mengetik email gitu sudah ketahuan ya. Bahkan kita membuka presentasi itu AI-nya langsung memberikan masukan input draft presentasi yang bagus itu seperti apa. Jadi memang Pak itu embedded dalam BMS Pak, dalam EMS Pak, Energy Management System. Entah itu di SCADA, entah itu yang paling sering sekarang Pak ya, di SCADA atau BMS atau Simatic atau Electrification X Pak. Karena itu embedded di softwarenya. Ya. Mungkin menjawab Pak Antara. Gimana Pak Taran, apakah ada pertanyaan lanjutan? Ya, terima kasih Pak Heri. Ini menarik untuk AI di industri khususnya di energy saving. Nah, untuk return of investment, kalau saya harus invest kira-kira berapa lama Pak? Terima kasih. Invest untuk apanya nih Pak? AI-nya atau? Betul, AI sistem untuk spesial untuk monitoring sistem, optimalisasi, deteksi, recognize, manajemen dan bahkan monitoring sistem energi di industri. Oh, berapa lama Pak ya? Bukan berapa banyak Pak ya? Berapa lama Pak? Betul Pak, berapa lama kira-kira? Oke, sebetulnya ada beberapa proses Pak yang perlu diterapkan. Yang pertama adalah Bapak harus mengidentifikasi energy source-nya di mana aja, kemudian titik-titik kontrol energinya di mana, monitoring energinya titiknya di mana yang Bapak mau monitor. Kemudian Bapak bisa menghubungi kami Pak. Jadi dari data-data itu, saya tahu data itu mungkin Bapak konfidensial ya Pak ya, tapi dengan data itu kita bisa bantu untuk menganalisa, memberikan solusi. Jadi monitoring, energi monitoring yang diperlukan apa, entah itu pakai Electrification X, BMS atau Simatic ya, atau yang lain gitu Pak. Dan menyesuaikan dengan budget Bapak Pak. Jadi kalau misalkan waktunya sebenarnya tergantung dari seberapa luas Pak ya, seberapa luas ruang lingkupnya, seberapa luas pemantauannya ya, termasuk installation sistemnya itu Pak. Jadi kalau misalkan sebetulnya rata-rata kita bisa lakukan ya, kalau di contoh di Pulau Mas itu kita menerapkan sensor itu kita pasang kurang lebih 3 bulanan Pak. 3 bulanan kita pasang, kemudian kita pasang sensornya, kita tentukan itu titik-titiknya Pak. Titik-titiknya mana yang mau kita monitor, mesin-mesin yang mau kita monitor, kemudian gedung yang mau kita pantau gitu kan Pak. Kemudian juga titik monitoring kontrolnya di mana, kemudian kita tentukan akses user right-nya ada di siapa. Setelah sensor kita pasang,
ya bisa kurang lebih 3 bulanan Pak, 3 atau 6 bulanan waktunya Pak ya. Ini berkaca di lokasi saya Pak, tapi itu akan tergantung lagi kayak misalkan Pak siapa tadi sebelumnya, kalau misalkan areanya luas ya, Bapak punya beberapa site location, itu pasti waktunya bisa panjang Pak ya. Tergantung cakupan areanya Pak. Kalau hanya satu lokasi mungkin bisa banyak dalam kurun waktu beberapa bulan aja. Apakah menjawab Pak Taran? Terima kasih Pak Heri. Ya, sama-sama Pak Taran. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya semakin hangat nih. Pertanyaannya makin banyak. Boleh Pak, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Jangan sampai ini malah jadi Siemens jualan Pak. Kalau bisa diskusi pertanyaannya jangan cuma produk Siemens Pak. Jadi apa kendala Bapak ketika menerapkan energi efisiensi gitu kan Pak di tempat Bapak itu? Karena saya dengan senang hati jawab Pak. Atau Bapak mungkin lagi mau mendevelop nih tips bagaimana sih membuat energi manajemen sistem ya di tempat Bapak. Silakan Pak Ketua. Mau bertanya, silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Heri atas paparannya ya. Saya sebenarnya sudah lumayan sering lah menggunakan ataupun terlibat di proyek-proyek yang menggunakan produk Siemens gitu ya. Nah, karena saya juga bekas atau ex karyawan Schneider ya, kompetitornya Siemens nih. Dan juga saya cukup beberapa mungkin sudah hampir belasan tahun terlibat di beberapa proyek di migas dan pembangkit listrik. Dan biasanya ya kalau nggak Siemens, Schneider atau Allen Bradley gitu ya. Dan saya yakin banyak sekali tadi produk-produk Siemens ya. Mungkin saya nggak nanya teknis nih Pak ya. Saya tadi seperti kata Pak Heri, saya yakin juga Siemens ini salah satu top brand. Di samping tadi Schneider kompetitornya. Cuman saya nggak tahu apakah selain energi ada juga digunakan untuk ini ya emisi ya. Apakah ada monitoring emisi gitu ya untuk produk Siemens. Jadi kan energi juga berkaitan erat dengan emisi lingkungan gitu ya, atau emisi CO2. Nah itu apakah ada sistem yang terintegrasi dan ke depannya ini Siemens seperti apa ini ya rencananya Siemens khususnya di Indonesia gitu ya Pak ya. Dalam kita ini kan di bidang energi ya, energi berkelanjutan dan juga emisi lingkungan. Jadi kita itu juga dilihat dari sisi lingkungan emisinya ya, di samping efisiensi tadi juga dan yang lebih ramah lingkungan gitu ya, secara teknis maupun secara ekonomis dan sosial ya. Dan saya mau ingin tahu planning ke depan Siemens ke depannya seperti apa dalam terlibat dalam mendorong energi berkelanjutan di Indonesia yang kita tahu akan mencapai net zero emisi di tahun 2060. Nah, yang terakhir Pak ya, saya berharap ini Pak Heri dari Siemens ya, ini kita organisasi MSCB ini sangat senang nih kalau kedepannya bisa terus berlanjut nih Pak ya, kalau kolaborasi antara Mas Sebi ya, dan kita juga memang punya program-program seperti tadi dipaparkan di awal, berkolaborasi ya dengan semua stakeholder, perusahaan, SDM kita dan pemerintah ya. Nah ini mudah-mudahan nih Pak Heri bisa menjembatani kita ini Mas Sebi ke Siemens ya, kolaborasi ke depannya, baik itu kita siap untuk mendukung melakukan pelatihan-pelatihan ya terkait produk-produk Siemens misalnya, atau kita melakukan kajian-kajian penelitian
dan berbagai macam proyek gitu ya. Dan mungkin bisa juga kita nih nanti berkunjung nih ke Siemens ini, Pak Heri. Mungkin gitu dari Silakan Pak. saya, Pak Heri. Terima kasih. Langsung dipinang nih Pak Heri nih. Silakan Pak Pinang. dijawab Pak. Oke, terima kasih Pak Emos. Jadi memang benar Pak. Jadi saya sendiri, saya kan di Siemens sebagai Head of EHS sama Sustainability Pak. Jadi memang salah satu target saya adalah dari company Pak. Jadi dan ini mungkin sejalan dengan tujuan utama mulia dari Mas Ebi Pak ya. Jadi salah satu target dari Siemens adalah memberikan, atau European company Pak, mungkin nggak cuma Siemens ya. Jadi memberikan edukasi mengenai sustainability Pak, sebetulnya target Siemens. Sustainability konsepnya banyak Pak ya, termasuk decarbonization, energy efficiency, resource efficiency, waste to landfill dan lain-lain. Ya, jadi ini sebetulnya adalah webinar yang kedua sama Bu Ririn. Kalau bulan lalu itulah kita kerjasama dengan KMU ya, dengan Bu Ririn, dengan BSC ya, Bintang Supply Chain. Kita juga sama Pak, topiknya adalah, tapi topiknya waktu itu adalah sustainability dalam lingkup secara global Pak ya. Jadi silahkan Pak, monggo Pak. Jadi kalau misalkan ada Bapak perlu berkunjung ke Siemens, monggo silahkan Pak, dengan senang hati Pak. Dan juga ingin kalau misalkan ada suatu ingin mengundang saya lagi Pak, entah dalam forum online ataupun offline, monggo Pak silahkan. Jadi dan juga buat teman-teman yang lain, free of charge ini, nggak dikenakan biaya, karena kembali lagi adalah komitmen Siemens adalah ingin mengedukasi Pak ya. Intinya ingin membantu pemerintah sih Pak sebetulnya. Kan pemerintah kan sudah punya program ISF Pak ya, International Sustainability Forum. Itu forum sustainability dalam skala internasional bisa sejak 2023 nggak salah. Dan itu kita udah 3 tahun ya, 2023, 2024 sampai 2025 itu menjadi tuan rumah, dan sepertinya kayaknya di Indonesia kan punya NDC. NDC itu kayak janji ya, National Determining Contributor. Jadi berapa penurunan karbon emisi yang dijanjikan untuk diturunkan ya ke UNSDG ataupun janji yang sudah ditandatangani oleh Presiden sebelumnya di Paris Climate Change. Ya. Kemudian untuk Siemens sendiri Pak, memang Siemens memposisikan diri bukan hanya sebagai vendor teknologi ya, tapi sebagai enabler transisi energi global ya. Dengan pendekatannya pasti elektrifikasi, otomatisasi, dan digitalisasi. Fokusnya adalah menurunkan emisi Pak. Jadi kita bahkan punya target unik Pak. Targetnya adalah customer avoided emission namanya Pak. Jadi gimana caranya customer itu menurunkan emisinya. Ya, jadi selain menurunkan emisi juga pasti meningkatkan efisiensi energi, mempercepat adopsi energi bersih baik di sisi pelanggan ataupun dari customer Pak ya, ataupun dari operasi internal Siemens. Dari sisi dekarbonisasi dan efisiensi energi juga Siemens membantu organisasi mengurangi konsumsi energi dan emisi CO2 Pak. Contohnya melalui otomatisasi, advanced control, energy monitoring ya, seperti saya bilang tadi, digital twin, AI, dan juga kita punya smart building, smart grid ya, dan lain-lain Pak. Kalau untuk emisi ada Pak sebetulnya. Jadi sebetulnya tinggal bagaimana menerapkan sensor. Jadi kalau untuk di emisi itu ada 2 sensor saran saya. Itu pertama sensor di feeding energinya, misalkan kalau Bapak punya oven yang menggunakan oven painting, let's say ya, saya ambil contoh aja oven painting yang menggunakan diesel fuel gitu kan Pak. Jadi sensor bisa dipasang di feeding diesel fuel-nya, kemudian sensor dipasang satu lagi di emisi Pak, emission stack-nya atau cerobong emisinya. Jadi nanti bisa di-compare tuh Pak antara berapa emisi karbon berapa solar yang dibakar dengan emisinya berapa. Itu bisa di-compare. Itu kan ada di PP 22 2021 Pak ya. Itu kan ada persyaratan di sana itu untuk mengenai emisi.
Dan di sana kita bisa analisa ya dengan menggunakan software Siemens ya. Jadi bisa dianalisa dan bisa memberikan transparansi sih Pak, seberapa efektif sih sebetulnya pembakaran untuk di burnernya di painting. Ini sambil salah satu contoh di painting. Itu sih Pak. Jadi monggo Pak, saya dengan senang hati dimanfaatkan Pak. Ya silakan undang saya Pak. Jadi karena ini termasuk salah satu tugas mulianya Siemens Pak ya. Jadi ingin mengedukasi, tidak hanya, maksudnya kita nggak jualan Pak ya, jualan salah satu sisi, tapi juga kita ingin mengedukasi masyarakat sih Pak. Dan sebetulnya kalau lihat di di Siemens itu, kalau lihat di websitenya Siemens Pak ya, atau di LinkedIn-nya Siemens Pak, www.siemens.com, atau di LinkedIn-nya Siemens Indonesia, di sana juga banyak sekali kita membuat suatu publikasi mengenai sustainability Pak. Jadi yang intinya adalah kita nggak jualan produk, tapi adalah kita mengedukasi masyarakat mengenai sustainability atau energi efisiensi. Gitu Pak. Moga-moga menjawab Pak Emos. Ya, baik ya. Terima kasih Pak Heri. Berarti yang tadi terkait emisi tadi ada semacam produk CMS gitu Pak ya? Ada juga ada, ya, Pak. CMS karbon Carbon emission monitoring ya Pak. Ya, carbon emission monitoring CMS ya. Ya. Ada ya berarti ya. Oke Pak. Iya Pak. Jadi terima kasih kalau responnya tadi Pak Heri ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut terus nanti Mas Ebi bisa kolaborasi dengan ini karena banyak rekan atau anggota kita Pak ya di berbagai proyek ataupun perusahaan itu saya yakin pakai juga produk Siemens ya. Dan kita bisa terus mendorong nanti kan gitu ya rekan-rekan. Baik Pak. Oke. Mungkin gitu saja dari saya Pak Heri. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, terima kasih Pak Emos. Pak Erwin, open mic, apakah mau mengajukan pertanyaan? Pak Erwin Kasim. Silakan Pak kalau ada pertanyaan Pak. Kita masih ada waktu 5 menit. Kalau tidak ada, terima kasih Pak Heri. Sebelum saya tutup, bisa diberikan closing statement ya, closing remark ya, untuk sesi ini. Silakan Pak. Oke, baik. Intinya closing remark-nya secara umum Pak ya, energi efisiensi itu bukan sekedar penghematan biaya, tapi sebetulnya investasi cerdas ya untuk keberlanjutan bisnis dan lingkungan. Setiap energi atau kilowatt yang kita hemat hari ini adalah langkah nyata menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Dan energi efisiensi itu sebetulnya adalah suatu peluang strategis untuk menurunkan biaya operasional ya, meningkatkan keandalan aset ya, dan sekaligus memperkuat komitmen terhadap ESG ya. Dan keputusan tepat kita hari ini bisa menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Itu aja Bu. Baik, terima kasih sekali closing remark-nya powerful banget ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sampai di penghujung sesi malam ini. Terima kasih kepada Pak Heri atas insight yang tidak hanya relevan, tetapi juga aplikatif. Kemudian kepada seluruh peserta juga terima kasih atas kehadirannya yang stay tune dari awal sampai akhir. Kemudian untuk Pak Emos dan seluruh tim Mas Ebi yang mengakomodir dari webinar ini. Satu hal yang mau saya highlight, jadi efisiensi energi bukan tentang teknologi yang paling canggih, tapi tadi tentang investasi cerdas untuk bisa melakukan strategi yang lebih bagus, yang lebih powerful dalam operasional kita. Dari langkah kecil menuju dampak yang besar, Mas Ebi percaya juga tadi Pak Heri bisa bergabung ke Mas Ebi lebih banyak lagi, kolaborasi dengan Mas Ebi antara Siemens dan Mas Ebi bisa
menambah semangat kita untuk berkiprah lebih banyak. Saya Ririn Hasanah, mewakili seluruh penyelenggara, pamit undur diri. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Dan mari terus mengambil peran dalam membangun industri yang lebih efisien, lebih kuat, dan berkelanjutan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri, Bu Ririn. Maaf, nggak biasa jadi moderator, boleh foto bareng sebelum kita close? Pak Erik boleh di screenshot nggak?